Tuanku Tambusai adalah salah seorang pahlawan Republik Indonesia yang gigih dan tidak mengenal kata kompromi melawan kolonialisme. Di tanah Batak, Tuanku Tambusai digelari Empu Baleo dari suku atau klan Harahap. Di Pasaman, Sumatera Barat oleh kaum Padri, Tuanku Tambusai juga digelari Paki Saleh. Di Malaysia, Tuanku Tambusai digelari Tok Ungku. Sedangkan oleh Belanda, Tuanku Tambusai digelari Padris Tiger Panrokan, harimau Padri dari Rokan. Tuanku Tambusai atau Muhammad Saleh adalah seorang pejuang yang dilahirkan dari kandungan Ibunda Muna, gadis Tambusai dari suku atau klan Kanangkopu pada 5 November 1784. Sedangkan ayahnya adalah Tuanku Imam Maulana, seorang wali Sarok pada masa yang mulia Sri Sultan Ibrahim, Sultan ke-14 Kesultanan Tambusai. Di umur belasan tahun, setelah diajari ilmu agama, menunggang kuda dan bersilat, Tuanku Tambusai dikirim ke Tuanku Imam Bonjol di Pasaman, Sumatera Barat untuk memperdalam pengetahuan dan keyakinannya. Setelah itu oleh gurunya, Tuanku Tambusai melakukan dakwah di tanah Batak Toba, sembari melakukan mobilisasi melawan Belanda. Di tanah Batak, Tuanku Tambusai melakukan misi yang besar, karena selain di lokasi dakwah masih kental dengan penganut animisme, Tuanku Tambusai juga harus bersaing dengan misi Katolik dan Zending Kristen yang memiliki saldo berlimpah. Setelah itu Tuanku Tambusai kembali ke Rao dan berguru pada Tuanku Rao. Dan menurut Kristen Dobin, Tuanku Tambusai melakukan haji pada tahun 1829 dan kembali pada tahun 1831. Sebelumnya di tahun 1823, Tuanku Tambusai dan pasukannya menuju wilayah Natal untuk menyerang Belanda. Dan pada tahun 1824, Tuanku Tambusai memimpin pasukan gabungan Dalu-Dalu, Lubuk Sikaping, Mandailing, dan kembali melawan arogansi ekspansi militer Belanda. Pada bulan Juni 1832, Mayor Pan Amerongen dan sepasukan tentara Belanda menuju Rao, yang tidak jauh dari Bonjol adalah lokasi yang strategis karena dari selatan adalah pintu masuk Minangkabau, arah utara adalah pintu masuk ke Tapanuli, Sumatera Utara, dan arah timur adalah pintu masuk ke Kesultanan Tambusai, Sumatera Tengah atau Riau. Namun Belanda beberapa kali mengalami kekalahan karena ada pasukan Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rao, dan Tuanku Tambusai yang iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid, perang habis-habisan mempertahankan benteng Rao. Menyadari itu, Belanda terus memainkan politik divide et impera, politik adu domba, mempertajam krisis antara kaum Padri atau kaum pembaharu dengan kaum adat, sehingga kekuatan pribumi semakin terkuras dan Belanda terus menggempur Rao dan menguasainya. Pada Oktober 1832, Mayor Amerongen Belanda mengganti Rao dengan Fort Amerongen, Benteng Amerongen. Di Rao, sang mayor menempatkan Letnan Engelbert dan Letnan Logemen beserta pasukan berkelasnya untuk menjaga benteng pertahanan dari kaum Padri. Lalu Tuanku Tambusai mengungsi ke kaum Batak, Angkola, dan Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara. Di sana kaum Mandailing, Melayu, dan Minang kembali disatukan oleh Tuanku Tambusai untuk terus menggempur Belanda. Pada 1837, Imam Bonjol ditangkap Belanda saat kaum adat dan kaum Padri berperang. Lalu kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Rao dan kemudian Tuanku Tambusai. Di masanya Tuanku Tambusai berhasil membentuk pasukan sekitar 7.000 orang dan kekuatan itu terus-menerus menggempur Belanda, sehingga Belanda sangat kewalahan dan meminta tambahan bantuan pasukan dari Batavia. Karena memang kekuatan logistik dan militer Belanda yang modern, Tuanku Tambusai dan pasukannya kembali ke Tambusai. Di hilir Tambusai, Tuanku Tambusai menegakkan surau dan benteng pertahanan yang pernah digagasnya. Di pinggir sungai Batang Sosa ada pepohonan besar berakar-akar bagi ular melindungi keruntuhan tebing. Pohon yang hidup di air dan di darat itu disebut dalu-dalu. Di hilir Tambusai, dalu-dalu itulah Tuanku Tambusai kembali berdakwah dan membangun kekuatan militer karena pengaruh Belanda semakin kuat dan besar di tanah kelahirannya, sedangkan kekuatan Kesultanan Tambusai sangat jauh dari kekuatan Belanda. Suatu kesempatan Tuanku Tambusai membalas surat yang dikirim Belanda untuk menempatkan Tuanku Tambusai sebagai pegawai pemerintahan daerah. Namun balas Tuanku Tambusai dalam bahasa Belanda yang berarti, "Tidak Amerongen, tidak perlu mengharapkan belas kasih. Kezaliman telah berlangsung terlalu lama. Bumi putra dari Tambusai dan Mandailing, kepala dan luhaknya semenjak dahulu merupakan orang hina, seorang patuh,
yang oleh sebab itu mau terus dihina selama-lamanya. Pembayar pajak yang paling taat, tidaklah amerongen. Mau tak mau orang Jawi yang tenang itu menggelegak dalam kancah pergolakan. Setelah kembali perang habis-habisan pada Desember tahun 1838, benteng kubu Aur Duri atau yang kini lebih dikenal dengan benteng 7 lapis Dalu-Dalu Rokan Hulu berhasil ditaklukkan Belanda. Kemudian Tuanku Tambusai berhasil meloloskan diri ke negeri seberang Malaysia. Menurut Karnadi Rahman, salah seorang dari keluarga atau keturunan Tuanku Tambusai, mengatakan Tuanku Tambusai tidak saja berguru pada Tuanku Imam Bonjol, tetapi juga pada Syed Daud Al-Fatani Thailand. Semasa di negeri jiran Malaysia, Tuanku Tambusai tidak saja berdakwah dan memperdalam ilmunya, tetapi juga turut berperang di Klang dan Pahang, melawan imperialisme Inggris terhadap semenanjung Malaysia. Dalam napas perjuangannya, Tuanku Tambusai tidak pernah peduli kalah atau menang, tradisional atau modern. Dalam hidupnya, Tuanku Tambusai memposisikan diri sebagai lawan dari kolonialisme, karena tidak ada kata kompromi bagi penjajah yang menjara bangsanya.